bergerak kali ini Supriyadi, tapping satu kali, dua kali, jab, kita lihat perannya di sebelah kanan seperti yang sudah dia berikan asisnya tadi, bergerak lagi, iya ampun cantik, bagus, jebret! Dari awal, pelatih Shin Tae-yong tidak menjanjikan kemenangan bagi timnas Indonesia U19 yang berlaga di International U19 Friendly 2020 di Kroasia. Arsitek asal Korea Selatan ini hanya melihat sejauh mana kemampuan fisik David Maulana dan kawan-kawan dalam bertanding selama 90 menit. Timnas Indonesia U19 mengawali International U19 Friendly 2020 dengan kekalahan telak. Tim berjuluk Garuda Muda itu dibantai Bulgaria U19 0-3. Situasi kian buruk di laga kedua. Menghadapi Kroasia U19 selaku tuan rumah, timnas Indonesia U19 dibabat habis 1-7. Untungnya, mental pemain timnas Indonesia U19 tidak ambruk. Garuda Muda mengakhiri turnamen ini dengan kepala tegak meski pada pertandingan terakhir melawan Arab Saudi U19 mereka sempat tertinggal 0-3, namun pasukan Shin Tae-yong mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada penghujung laga. Entah bereksperimen atau tidak, Shin Tae-yong mematangkan formasi 4-4-2 dalam turnamen ini. Pola tersebut telah lama ditinggalkan di timnas Indonesia, khususnya timnas Indonesia U19 dan di kompetisi dalam negeri. Dengan minornya pencapaian timnas Indonesia U19 dan pemain harus beradaptasi dengan pola baru, masih ada beberapa nama yang mampu bermain baik selama turnamen. Berikut beberapa nama yang mampu tampil apik di bawah strategi dari Shin Tae-yong. Yang pertama adalah Witan Sulaiman. Gelandang berusia 18 tahun itu diplot sebagai motor serangan oleh Shin Tae-yong. Pemain klub Serbia Radnik Surdulica ini selalu dipasang sebagai starter dalam 3 pertandingan. Daya jelajah Witan yang tinggi dikombinasikan dengan skill individunya yang berada di atas rata-rata membuatnya diandalkan oleh Shin Tae-yong untuk mengacak-ngacak lini pertahanan tim lawan dan melayani lini depan dari timnas Indonesia U19. Dalam turnamen ini, Witan tidak tampil mengecewakan, juga tidak luar biasa bagi timnas Indonesia U19. Beberapa kali pergerakan ex pemain PSIM Yogyakarta ini mampu merepotkan tim-tim lawan dari timnas Indonesia U19. Yang kedua ada David Maulana. Seperti Witan, David Maulana selalu dipercaya oleh Shin Tae-yong dalam 3 pertandingan di turnamen ini. Bahkan pada 2 pertandingan terakhir, pemain berusia 18 tahun itu didapuk sebagai kapten tim. David berperan sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-4-2 ala Shin Tae-yong. Untungnya, sebagai pemain di posisi tersebut, pesepak bola berusia 18 tahun itu juga dikaruniai kemahiran dalam mengoper bola. Jadilah David sebagai pemain yang komplit sebagai gelandang bertahan. Selain bisa memutus serangan tim lawan, pemain Barito Putra itu juga pandai dalam membangun serangan. Anak kesayangan Dennis Wise di Garuda Select itu memang tidak begitu terlihat karena timnas Indonesia U19 2 kali kalah telak dari Bulgaria U19 dan Kroasia U19. Namun, pemain kelahiran Deli Serdang, Sumatera Utara itu terkadang mampu meredam pergerakan dari pemain lawan. Yang ketiga ada nama Bagas Kava. Sejumlah pihak tentu terheran-heran dengan keputusan Shin Tae-yong mencadangkan banyak pemain langganan timnas Indonesia U19 di era Fakhri Husaini. Mulai dari Bagas Kava, Beckham Putra, hingga Muhammad Supriyadi. Ketiganya lebih sering diplot sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dan dari deretan super sub itu, Bagas Kava yang paling menonjol. Ketika diberikan kesempatan bermain, Bagas Kava tidak menyia-nyiakannya. Bek Barito Putra itu menjadi pencetak gol pertama timnas Indonesia U19 di turnamen ini ketika menghadapi Kroasia U19. Saat timnas Indonesia U19 berhasil menahan imbang Arab Saudi U19 pun, peran Bagas Kava berkontribusi melakukan assist terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Sadam Ghaffar.
Nama terakhir ada Irfan Jauhari. Sangat sulit membayangkan lini depan dari timnas Indonesia U19 saat ini saat tak ada nama sang mega bintang Bagus Kavi yang sedang cedera, atau bahkan dicoretnya nama tandem sejati Bagus Kavi, Sultan Diego Zico. Namun, peran pengganti yang diberikan kepada Irfan Jauhari cukup mendapatkan kredit plus tersendiri. Arek asli Ngawi, Jawa Timur ini bermain cukup apik dalam menusuk lini pertahanan lawan-lawan dari timnas Indonesia U19 di Kroasia. Pemain Bali United ini pun mampu mencetak 1 gol pada saat pertandingan melawan Arab Saudi yang mengantarkan Garuda Nusantara menyudahi turnamen mini dengan 1 poin dari sekali hasil imbang. Semoga kedepannya permainan timnas Indonesia U19 semakin menyatu dan padu untuk menghadapi event Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20 yang tinggal menghitung hari. Bravo, timnas Indonesia U19!